Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan hari ini, janganlah kamu sombong, sesuai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita telah mendengar bagaimana teguran keras yang boleh disampaikan oleh Rasul Paulus
kepada kaum-kaum yang bukan sebangsanya. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana penolakan umat Israel ketika Mesias datang, ketika Yesus Kristus datang ke dunia. Penolakan boleh mereka lakukan, dan mereka bukan menyambut, malah menolak Mesias sebagai Sang Juru Selamat. Jikalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, jauh kita melihat ke belakang, siapakah umat Israel? Umat Israel adalah umat kepunyaan Allah, umat yang akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Dan bukan hanya akan menerima dan telah menikmati berkat-berkat itu. Namun mengapa mereka menolak Sang Mesias yang datang? Akankah mereka akan kehilangan apa yang menjadi bagian dalam hidup mereka? Bapak Ibu yang terkasih, kejatuhan manusia dalam dosa membuat keterpisahan Allah dengan manusia. Dan karena kasih Allah kepada manusia, Allah boleh memperdamaikan manusia dengannya, sehingga manusia boleh layak datang menghampiri tahtanya yang kudus dengan membawa persembahan-persembahan kudus dalam perjanjian lama. Namun lewat kedatangan Yesus Kristus mengubahkan segalanya, membuat hubungan kita semakin dekat dengan Allah. Namun kecongkakan, kesombongan menyelimuti kehidupan umat Israel, sehingga mereka disebut sebagai umat yang tegar tengkuk, sehingga Allah boleh menghukum mereka. Dan ketika Sang Juru Selamat itu datang, Mesias itu, yaitu Yesus Kristus, karena kesombongan mereka yang mengandalkan kepintaran mereka, yang mengandalkan hanya kebenaran mereka, mereka lupa kebenaran yang sesungguhnya itu, dan mereka tidak menerima kebenaran itu yang akan membenarkan hidup mereka, memperdamaikan hidup mereka dengan Allah. Sehingga dengan tegas hari ini Paulus mau mengatakan kepada kita bukanlah umat Allah. Umat adalah umat Israel, umat pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun karena kesombongan mereka membuat Paulus boleh beralih arah memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan umat Israel, sehingga boleh menimbulkan kecemburuan di dalam hati umat Israel, sehingga mereka juga boleh menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Patut kita bersyukur Bapak Ibu yang terkasih. Jikalau mungkin situasi tidak terjadi, maka kita hanyalah sebuah ranting yang bukan termasuk dalam pohon zaitun yang siap dibakar. Namun karena penolakan itu, pemberitaan Injil tersebar dimanapun melalui hamba-hamba yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga sampai hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh masuk di dalam ranting-ranting itu, di dalam ranting yang telah ditetapkan Yesus Kristus. Kita dicangkokkan yang seharusnya kita bukanlah bagian daripada pohon zaitun itu, namun kita dicangkokkan masuk ke dalam pohon zaitun itu dan menerima saluran berkat yang daripada Yesus Kristus. Kita patut bersyukur Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah kamu sombong. Jangan pernah sombong, karena semua ini terjadi karena rencana Allah yang luar biasa, yang menyelamatkan semua umatnya. Bukan hanya umat Israel yang telah ditetapkan, namun semua orang melalui karya salib mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari syukuri apa yang telah kita alami hari ini. Mari syukuri pemberitaan firman Tuhan yang terus berjalan. Mari kita dukung pemberitaan firman Tuhan, pelayanan lewat kita yang memberikan diri untuk terus mengembangkan pelayanan itu, yaitu lewat yang bukan harus terjun menjadi mungkin ikut dalam keterlibatan melayani di dalam gereja, namun lewat hati kayak kita yang mau aktif dalam mengikuti persekutuan, itu juga suatu hal yang sangat membantu, memiliki dampak besar di dalam mengembangkan pelayanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, kesombongan bukanlah
menjadi jalan membuat kita semakin sukses, semakin berarti di hadapan Tuhan Allah. Kesombongan yang dimiliki umat Israel membuat mereka ditinggalkan oleh Sang Juru Selamat itu, sehingga umat yang bukan kepunyaan Allah mengalami keselamatan, dan lewat itu mereka mengalami kecemburuan dan ikut juga mengalami keselamatan. Oleh karena itu, berikan diri kita untuk boleh terus bersama-sama membangun pelayanan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dimanapun kita boleh berada. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kamu sombong, namun tetaplah bersyukur di hadapan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang boleh mengajarkan kami agar kami tidak sombong, sebab kami percaya ada rencana yang indah yang Tuhan telah tetapkan sehingga telah memilih kami menjadi umat-Mu. Tuhan, pakai kami menjadi berita firman Tuhan, lewat kami memberi diri kami boleh sungguh-sungguh ikut dalam mengambil sebuah kegiatan pelayanan lewat hati, mau sungguh-sungguh mengikuti persekutuan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat